Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tentang menjelaskan Ghazwah ini ya, Badar ya. Ghazwatu Badrinil Kubra. Bab menceritakan tentang Ghazwah peperangan Badar yang besar. Nah, ini yang paling masyhur perang Badar. Perang yang Masya Allah pertama kali baku tembak hantam saling segala macamnya, adu panah, adu tanding. Nah, di sini awal mula nih perangan di perang Badar Kubro pertama ini. Kalau pertama sih tadi udah dijelaskan perang pertama Badar juga kan, cuman itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau di sini sekarang nih seolah-olah perang yang kedua lah itu, perang yang kedua dari Badar. Nah, ini kejadian yang luar biasa di sini. Nah, di sini juga bukti bahwasanya ketika itu di kaum Jazirah Arab, orang-orang Jazirah Arab, orang-orang Arab itu terhadap Nabi biasa aja gitu, bahkan nggak percaya, nggak ini. Nah, setelah bukti terdengar kabar-kabar bahwasanya ada perang dan umat Islam memenangi daripada perang Badar, maka di wilayah Jazirah Arab orang Arab tersebut itu langsung memandang kepada Nabi ini bahwasanya Nabi SAW ini beliau kelak akan jadi orang yang besar, bahkan akan banyak pengikut. Nah, seperti itu. Bahkan nanti di akhir-akhir perang mereka semua Jazirah Arab itu berbondong-bondong. Bagaimana yang di dalam ayat Al-Quran kan? Yang mana tuh? Bukan, yang idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila sudah datang kota Makkah sudah dikuasai dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka semua manusia ketika itu datanglah berbondong-bondong masuk kepada Islam, pada ajaran Nabi SAW. Nah, seperti itu mereka ini. Nah, itu sebagaimana memang sudah ditentukan sama Allah, bahkan itu sudah memang dijanjikan sama Allah. Nabi sendiri dikasih tahu sama malaikat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan terhadapmu. Maka jangan takut, seperti itu. Nah, kemudian juga dari perang Ghazwah ini, di situ nama Nabi langsung menjadi sesuatu yang ditakuti oleh Jazirah Arab ketika itu. Jadi viral. Jadi orang-orang ngedengar Nabi, Muhammad. Jadi gimana gitu tuh. Jadi ada haibahnya. Nah, nama Nabi ini langsung jadi ada haibahnya. Takuti sama Jazirah Arab, masyarakat Arab ketika itu. Nah, kemudian setelah itu mereka ini bahkan tunduk sama Nabi. Nanti ketika Al-Qawajah itu berbondong-bondong ini tunduk langsung. Bahkan ketika mereka ini nggak datang kepada Nabi, akhirnya Nabi lah yang datang. Kemudian Nabi cuma ngomong langsung tunduk, diikuti sama mereka. Nah, yang pertama Ghazwatu Badrin Al-Kubra, perang Badar besar di sini. Dia apa sih perang Badar di sini? Yaitu Al-Furqan. Bukti atau pemisah antara hak dan batil. Al-Furqan yaitu pemisah antara hak dan batil, sehingga menjadi bukti lah. Nah, Al-Furqan yaitu menjadi bukti lah, sebuah bukti karena pemisah antara hak dan batil. Allazi a'azallahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, mengagungkan bihi dengan perang tersebut al-Islam, terhadap agama Islam. Nah, ini gara-gara Ghazwatul Kubra ini Allah memuliakan daripada Islam karena menang kan. Bayangin itu musuh besar, musuh banyak, kaum muslimin sedikit. Wa rafa'a manarahu, dan kemudian juga menegakkanlah, meninggikanlah Allah Subhanahu wa taala manarahu, yaitu simbol-simbol agama, bendera-bendera Islam. Masa dan sehingga menghapuslah Allah Subhanahu wa taala asyirka, terhadap kesirikan. Wa kharraba arkanahu, dan menghancurkan, membongkar arkanahu, daripada akar-akarnya. Nah, akar-akar khusus kesirikan tuh. Wasababuha, penyebab daripada Ghazwah adanya perang Badar ketika itu anna Rasul, bahwasanya Nabi SAW kharaja liya'taridha. Biasa, seperti mana biasa, setelah selang beberapa waktu yang lama, Nabi yang kemarin-kemarin tuh adanya perang ini, perang itu, perang Sawik, perang Buaitoh, perang apa lagi? Banyak perang. Nah, itu nggak membuahkan hasil. Nah, akhirnya Nabi balik ke Madinah, dan selang beberapa waktu sudah lama, kemudian Nabi keluar lagi lah dari kota Madinah. Bertujuan tadi seperti mana biasa, liya'taridha iran li Quraisy raji'atan minasyam. Bertujuan untuk menghalangi ekspedisi onta yang membawa banyak makanan, harta jual beli orang-orang kafir Quraisy yang kembali habis dagang jual beli dari Syam.
Wakana ketika itu Nabi SAW ma'ahu salah sami'atin wa salah sata asyara rajulan. Ketika itu Nabi keluar dari kota Madinah membawa pasukan itu 313. Wah, nggak tanggung-tanggung banyak tuh. Yang biasa kemarin cuma berapa? 20, 70. Nah, sekarang 313 bawa sama Nabi SAW. Falamma alimat Quraisyun, ketika orang-orang Quraisy mengetahui bidalik akan kabar tersebut, bahwasanya ini namanya kabar dari kabar. Ada yang mata-mata juga, ada yang ngasih tahu ke sini, ngasih tahu. Dan juga kan jaraknya ketika itu zamannya lama. Dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu lama, nggak kayak kita. Sekarang naik motor cepat, dulu kan lama. Dari Madinah ke Badar itu bisa sampai beberapa hari. Nah, bahkan perangnya aja itu terjadi beberapa hari, enggak perang sekarang pagi perang sore balik, enggak. Itu berapa hari itu, lumayan juga lama. Nah, kemudian setelah itu akhirnya tersebarlah orang-orang Quraisy kabar tersebut mengetahui. Akhirnya arsalatis amiatin wa khamsina rajulan. Setelah mengetahui, orang muslim Muhammad ngirim pasukannya 313. Jangan mau kalah pokoknya. Orang-orang kita ini lebih banyak. Ayo kita kirim yang mana tentara mereka ini yaitu tis'ami'atin wa khamsina rajulan. Ada 950. Nah, situlah. Ada 950. Itu bisa Waalaikumsalam warahmatullahi Kakak Rere. Terima kasih Kakak Rere, insyaallah. Nah, itu ketika itu yang mana 950 tentara orang-orang Quraisy itu Nabi bertanya ketika itu. Ketika itu ada yang disuruh oleh Nabi yaitu Sayyidina Ali dan satu lagi itu disuruh menjadi biar kita tahu musuh gitu. Mata-mata. Kata Nabi, "Ya Ali, ente pergi ke orang Quraisy, ente lihat ada berapa pasukannya. Terus pokoknya gerak-gerik mereka, ente biar tahu dah berapa pasukannya, terus mereka ini bawa apa aja, terus mereka ini ketuanya siapa aja, komandannya." Akhirnya setelah dikasih tahu ke Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, mereka ini sangat banyak. Mereka ini sehingga aku pun tidak sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya." Akhirnya ditanya, "Kata ente, selama ente ngintai, itu kaum-kaum Quraisy," kata Nabi nih, "itu sehari menyembelih onta buat makannya dia berapa? Kadang 9, kadang juga 10 ya Rasulullah." Oh, berarti langsung Nabi cerdas dihitung. 10, wah berarti pasukan mereka kurang lebih ada 900 atau 1000 pasukan. Wah, karena daging onta berarti satu onta tuh 100 orang. Nah, itu kan banyak gede. Itu nggak kayak ini sih kecil badan itu tuh. Kecil banget. Nah, jadi lanjut. Ketika tahu tuh sekitar 900 sampai 1000, akhirnya wah panik. Langsung di situ Nabi SAW, ya namanya Nabi, langsung menenangkan hati orang-orang Muhajirin dan Madinah. Nah, di situ juga campur tuh, udah mulai ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor juga. Nah, di situ. Nah, setelah itu kemudian setelah dikasih tahu sekian jumlahnya, pemimpinnya si fulan, akhirnya langsung itu diceritakan bahwasannya kana Raisal Air, pemimpin ketua ekspedisi, ketua yang membawa onta, yang namanya yaitu dari kaum Quraisy ini Abu Sufyan bin Harb. Nah, Abu Sufyan bin Harb ini dia ini orang yang sangat cerdik. Abu Sufyan ini orang yang sangat cerdik dan juga orang yang sangat benar-benar teliti orangnya. Falamma sami'a bi khurujir Rasul, ketika Abu Sufyan ngedengar Nabi SAW keluar, maka Abu Sufyan mengirimlah arsala rasulan ila Quraisyin, ngirim satu utusan. Akhirnya kata Abu Sufyan, karena beliau pemimpin, langsung nyuruh tuh, ente sini, ente sekarang ke Mekah, ente percepat ke Mekah, terus ente ceritain bahwasanya Muhammad ini keluar dari kota Madinah mau menghadang kita. Nah, ente cepat keluar sana. Akhirnya ini apa tujuannya? Liyukhbira Quraisyan bidzalika. Ente ceritain ke semua orang-orang kafir. Nah, ini sebelum mereka mengirim 950 orang. Ceritain tuh. Karena ngedengarnya Abu Sufyan bin Harb ini ngedengar dari mulut ke mulut kan seperti itu. Kabar juga bahwa ini Abu Sufyan ini, akhirnya ngirim langsung. Nah, di situ langsung ketika itu Abu Sufyan langsung nyari tempat karena dia ini sangat cerdas dan juga teliti langsung Abu Sufyan yang tadinya
balik lewat sini, nggak balik lewat situ langsung nyari jalan. Beliau dia lewat pantai samudra. Bahkan itu jalan kalau ke Mekah lebih jauh. Tapi mereka nggak apa-apa, yang penting anak nggak ketemu gerombolan Muhammad, kata dia. Akhirnya terus menelusuri sambil nyari, benar gak itu bahwasanya pasukan Muhammad itu sudah keluar. Nggak taunya benar. Ketika itu dia melihat ada kotoran onta. Dilihat pas di kotoran onta tersebut, wah ini kotoran beda nih katanya. Bedanya apa? Kotoran ini kayak onta ini habis makan anggur gitu, habis makan buah. Wah biasanya nih kalau bukan orang Madinah ontanya nggak ada lagi nih. Pas orang Madinah nih, wah bener langsung tambah yakin tuh di situ. Wah bener tambah yakin anak di situ tuh. Akhirnya langsung dia terbirit-birit lari cepat. Tujuannya mau mengabarkan tadi juga. Lari cepat dia sampai dikabarkan lah. Sehingga di situ langsung mengirim 950 daripada pasukan mereka, orang-orang kafir Quraisy. Dan setelah itu kemudian lihimayati airihim wa tijaratihim, untuk menjaga daripada 950 tadi mengirim untuk menjaga daripada onta ekspedisi tadi, wa tijaratihim, dan dagangan mereka. Pasaro kemudian menyerbulah Nabi SAW ilaihim kepada tadi kaum Quraisy, ar-Rasul yaitu Nabi SAW biman mahu, bersama dengan 313 yang lainnya. Waqata lahum qitalan syadidan. Nah, situ terjadilah terjadilah saling perang, pembunuhan, qitalan syadidan. Itu perang yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Nah, di situ. Tapi sebelum terjadi perang Badar, ini juga mereka orang-orang kafir mengintai daripada mengintai daripada orang-orang muslim. Bahkan sebelum kejadian perang, dan di situ ada nomor 1, istasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu qabla safari. Sebelum baku hantam, saling tembak dan lain-lainnya, Nabi SAW terlebih dahulu yaitu musyawarah dengan para sahabatnya sebelum jalannya nih menuju perang. Udah keluar dari Madinah, udah bima yang alu dengan apa yang harus dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian faqala lahu Sa'ad, kemudian ada Sa'ad ini dari golongan Ansor. Nah, Sa'ad ini dari golongan Ansor. Kemudian Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, qad amanna bik, sungguhnya kami telah mengimanimu ya Rasulullah, wasaddaqnak, dan sungguhnya kami ini sudah membenarkan atas dirimu ya Rasulullah, wasyahidna bi anna ma ji'ta bihi huwal haq, dan sungguhnya kami menyaksikan atas apa-apa yang engkau bawa, yaitu agama Islam, itu huwal haq, bahwasanya itu agama itu adalah agama yang benar, nyata, bukti. Wa a'tainaka, dan sungguhnya kami berjanji kepadamu ala dzalika wa a'tainaka ala dzalika uhudana, dan sungguhnya kami berjanji kepadamu ya Rasulullah atas tersebut, wa mawathiqatana, yaitu janji-janji kami, ala sam'i, yang mana janji kami ini akan tunduk terhadapmu, wa ta'at, akan patuh terhadapmu, famdi lima aradta, maka sampaikanlah terhadap apa yang kau kehendaki. Panahnu ma'ak, tenang aja ya Nabi, ana bersamamu, kata itu Sa'ad. Nah, wallah, kemudian demi Allah, kata Sa'ad, lawis ta'arad tabina hadzal bahr, seandainya engkau meminta kepada kami agar menembus lautan ini, nyelam ke lautan, kemudian kata Sa'ad, tahu, maka ana bakalan nyelam. Lahudnahu ma'ak, kami akan nyelam bersamamu, menembus lautan tersebut. Kemudian ma takhallafa minna rajulun wahidun, sehingga tidak ada yang takhallaf lah, tidak ada yang tertinggal lah dari kami satu orang pun. Wa ma nakrahu annal qal aduwa gadan, dan bahwasanya kami tidak takut bertemu dengan musuh kelak besok. Ana nggak takut besok ketemu musuh, kata Sa'ad. Tenang aja, musyawarah Nabi sebelum apa tadi? Sebelum perang mulai musyawarah, gimana tanggapan ente nih, anak gini. Terus apakah ente takut? Karena di sini ketika itu Nabi juga mengatakan, terkhususnya kaum Ansor, karena kaum Ansor ini Nabi takutnya ketika itu kejadian yang di Bai'atul Aqobah, perjanjian, bahwasanya mereka ini kan berjanji Bai'atul Aqobah tersebut mereka ini akan beribadah kepada Allah, menjauhkan daripada perkara yang musyrik, akan melakukan kebaikan terhadap tetangga, akan baik, akan tidak akan melakukan perzinahan. Nah di situ sehingga Nabi takutkan adanya perang ini, mereka ini nggak setuju, nggak ikut. Tapi akhirnya ketika ditanya, seperti inilah jawaban salah satunya kaum Ansor saat ini. Tenang aja Nabi, anak ikut sama ente. Bahkan tadi seandainya anak suruh nembus laut, maka anak siap bersama engkau nembus itu laut.
bahwasanya seandainya musuh kita dapati besok, maka anak siap, anak nggak takut katanya. Wama nakroh, anak nggak takut pokoknya. Seandainya besok anak nemu kematian atau musuh. Terus ada lagi dari kaum Ansor yang lainnya, itu namanya Mikdad. Wa qala lahul Mikdad bin Amr. Nah, Mikdad berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sampaikanlah ya Rasulullah, kama amarakallah, sebagaimana Allah yang telah memerintahkan kepadamu. Tanahnu ma'ak, kami bersamamu ya Rasulullah. Wallah, demi Allah, la naqulu laka, tenang aja Nabi, ya Rasulullah, tenang, kata Mikdad ngomong ke Nabi. Kami kagak bakalan ngomong sebagaimana Bani Israel ngomong ke Nabi Musa. Mana ya? Dalam Al-Quran dijelaskan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, ente sono pergi, Musa, ente pergi sono. Wa rabbuka bersama dengan Tuhanmu. Nah, bersama dengan Tuhanmu ente pergi sana, faqatila, terus ente perang lah sono. Ente perang sono, inna hahuna qa'idun. Sungguhnya kami, kata Bani Israel, yaitu kami di sini udah duduk diam manis. Ente aja yang perang sono katanya. Nah itu, Bani Israel gak mau. Apalagi sekarang ya, saya lagi diserang Palestina lagi serang, ente doain tuh ente nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngasih ini segala macem, doain ente kaum muslimin. Ngambil ceweknya Palestina. Iya kan, ente kan punya pacar ini, cakep kan. Nah kemudian juga walakin, akan tetapi kata Mikdad, sebenarnya anak seharusnya ngomong yaitu apa? Bukan seperti Bani Israel, tapi yang anak omongin ini kata Mikdad apa? Idhab anta wa rabbuk. Ente pergi sono ya Rasulullah bersama dengan Tuhanmu. Faqatilu, berperanglah sono. Inna ma'akuma muqatilun. Tenang aja, kami ini sama engkau ngikut perang juga. Jangan takut ya Rasulullah. Ana siap berjuang mati-matian, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu pas surah Rasul SAW, kemudian senanglah di situ Nabi SAW. Nabi senang daripada jawaban-jawaban mereka, jawaban-jawaban Sa'ad, jawaban daripada Mikdad. Senang, maksudnya yaitu jawaban daripada orang-orang Ansor, mendukung adanya perang ini, mendukung mereka ini. Kemudian setelah itu Fasara bil jaish. Nah, Nabi SAW mulailah pergi untuk siap menyerbu, yaitu bil jaish dengan tentaranya, hatta wasala ila aradin, sampai di situ ke tanah yang namanya Sabiqah. Nah, tanah yang tandus, yang mana tanah tersebut, di tanah tandus ini laisa fi hamaun, air kagak ada. Nah, kemudian setelah itu air kagak ada, perjalanan jauh, jalan lumayan, jaraknya panas, padang pasir. Pas bahan muslimun itashan, kaum muslimin ketika itu jadi haus. Ba'duhum junuban, bukan hanya haus, bahkan sebagian dari mereka ini memiliki hadas besar. Junub, ada yang memiliki junub, ada yang mungkin ihtilam, wa ba'duhum muhdits. Terus sebagian juga ada yang berhadas. Akhirnya mereka di situ berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, berdoalah engkau agar kita ini diberikan rezeki, yaitu air. Akhirnya Nabi SAW berdoa, di situ langsung sallallahu alaihim mataran. Langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, salamin hulwadi, yang mana hujan tersebut salah, sampai mengalirlah hujan tersebut al-wadi ke lembah-lembah. Sampai langsung hujan tersebut ngalir ke lembah-lembah. Fasyaribu wa tawadda'u wa tasalu. Kemudian mereka akhirnya bisa minum, bisa berwudu, bisa mandi, membersihkan hadas-hadas mereka. Dan setelah mereka semua selesai, langsung mereka wasona'ul hiyad wa mala'uha. Mereka langsung membuat bendungan. Nah, bendungan kolam tuh, ngebuat bendungan kolam, tujuannya supaya buat wamal'auha, buat menuhin kolam itu sama air hujan, buat sampai penuh, banyak airnya. Wala bidatil ard. Dan kemudian mereka semua kaum muslimin ketika itu diamlah di situ dengan hati mereka tenang, karena ada air, karena hidup yang paling penting kan air, ya. Karena kalau nggak ada air gimana gitu kan, berasa kering. Ini tenanglah hati mereka, diam di situ, hatta sabatat alaihal aqdam, sehingga teguhlah pendirian daripada mereka. Aqdam, kaki-kaki mereka diam di situ teguh, dalam arti nggak berubah, nggak apa. Amal musyrikun, sedangkan kaum musyrikun ketika itu, ketika belum mulai terjadi nih, udah kumpul, sama-sama kumpul udah. Muslimin kumpul 315, musyrikin kumpul juga dengan pasukannya 950. Nah, cuma jaraknya jauh. Muslim di sono, musyrik di sono, seolah-olah jauh, semua jauh itu. Nah, akhirnya, giliran di tanah yang kaum musyrikin duduki, tempati, di situ nggak ada hujan sama sekali, nggak ada hujan. Amal musyrikun fa'inal matar wa hal aradahu. Nah, di situ nggak ada hujan. Akhirnya sampai akhirnya di situ ada juga hujan. Nggak lama kemudian hujan turun, akan tetapi apa coba?
amal musyrikun fa'inal matar wa halla ardhahum. Akan tetapi hujan tersebut, tanah yang didiami oleh orang musyrik itu wa halla ardhahum, membeceki daripada tanah-tanah mereka, jadi becek. Nah, kalau tadi ketika tanah yang dibuat jadi base camp, tanah yang jadi base camp kaum muslimin itu jadi gempur, tanahnya jadi bagus gitu kan. Nah, giliran yang dijadikan base campnya kaum muslim itu jadi kacau, jadi becek. Jadi akhirnya kacau lah. Setelah itu hatta soru la yastati'una al-irtihal, sehingga mereka tidak dapatlah berpindah dari tempat tersebut. Becek, bingung karena bawa barang, bawa onta, bawa apa segala macam, enggak susah jadi. Nah, di situ amisdaku dzalika qauluhu ta'ala. Nah, di situ disesuaikan atas dibuktikan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa yunazzilu 'alaikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian minas sama, daripada langit, yaitu ma'an, air hujan, yutahhirakum. Tujuan untuk kalian bersuci, wa yudhibu 'ankum rijsa syaitan, dan juga untuk bisa menghilangkan kalian daripada gangguan setan, yaitu junub tadi, wal yarbitu 'ala qulubikum, dan juga agar menguatkan hati kalian. Irbita, menguatkan hati kalian. Wa yusabbita bi aqdam, dan kemudian juga bisa menetapkan, meneguhkan dengan air hujan tersebut al-aqdam, yaitu pendirian-pendirian kalian. Nah, kemudian setelah itu langsung setelah itu mengintai mulai itu Nabi, mulai jalan-jalan ke bawah daerah Badar, di Badar yang ke bawah, makin bawah lagi, untuk tujuan siap-siap mengamankan. Jadi ketika musuh datang, langsung mereka siap-siap. Nah, setelah di situ langsung kemudian satu sama lain sudah saling berhadapan, mulai mau berperang. Sebelum itu mereka ngadu banding dulu, sendiri, satu lawan satu, ngadu banding dulu. Kalau nggak salah situ Utbah ya, Utbah dan siapa, Ubaidah ya? Utbah sama ini Walid. Akhirnya nggak ada ya. Setelah itu pokoknya tanding banding dulu, satu lawan satu, 3 orang dari kaum musyrik. Nah, kaum kafir itu datang 3 orang. Kata kaum musyrik, mana yang sanggup melawan anak, yang sesuai dengan anak, katanya. Langsung datang tuh 3 orang lah, 3 orang daripada kaum Ansor gitu. 3 orang datang. Kata mereka, anak nggak butuh ente bertiga, ente bukan lawan anak, katanya. Lawan anak ini yang harus sederajat sama anak. Lawan anak ini harus dari keluarga anak sendiri, dari turunan anak, katanya. Akhirnya Nabi SAW menyuruhlah salah satunya situ, yaitu Sidina Ali ada. Nah, salah satunya Sidina Ali, langsung kata Sidina Ali, Ali ente bagian terakhir. Nah, bagian terakhir ngadu panding lah di situ, pukul habis-habisan segala macamnya. Nah, dibunuh matilah 2 orang itu tadi. Orang mana? Orang kafir Quraisy, dan satu lagi jarah, terluka-luka parah. Kalau nggak salah Utbah kalau nggak salah yang terluka-luka. Nah, setelah itu kemudian mereka mundur. Nah, pasukan musuh mundur tuh, di perang tersebut mundur, langsung semua berjaga-jaga. Langsung kata Nabi SAW, ente siapkan panah, langsung lemparkan kepada mereka. Siapin panah langsung, panah siapin, lemparin langsung. Lempar, adu panah itu, hujan panah langsung. Mereka pun sama, mengirim panah langsung. Di situ makin panik mereka, makin panik langsung. Paniknya yaitu karena mereka ini tentara musuh ini sangat banyak, 950, sedangkan tentara kaum muslimin cuma hanya 300. Langsung di situ mereka panik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala yaitu mengirimkan daripada tentaranya Allah, yaitu para malaikat di situ langsung malaikat menjadi tentaranya kaum muslimin. Di situ dibantu oleh daripada tentaranya kaum Allah, tentaranya Allah, yaitu para malaikat, menjadi kuatlah umat muslimin ketika itu. Akhirnya di situ, jangan takut. Nabi SAW selalu menenangkan hatinya. Tenang aja, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kita akan kemenangan. Kalian jangan takut semua. Nggak lama kemudian mereka mengirim panas, pasukan, kemudian langsung di situ malaikat nggak lama turun di situ membantu daripada kaum muslimin. Dari situ langsung semuanya, kata Nabi, semuanya berbaris. Langsung berbaris tuh. Siap gerak, kata Nabi. Baris semua, lempengin barisan, lencang kanan. Istirahat di tempat, nggak ada. Istirahat di tempat nggak ada, belum ada. Pokoknya langsung di situ baris semua tuh. Tapi ada yang salah satu safnya ada yang maju dikit tuh. Namanya siapa itu? Ada nanti kalau nggak salah. Suwaid ya. Itu tuh di Adel situ tuh ada.
namanya Sawad. Namanya Sawad. Sawad ini disuruh baris. Kalau Sawad maju agak maju dikit, waduh. Nah, Nabi ketika itu sambil membawa tongkat tuh, kayu, dipukul perutnya apa? Perutnya Sawad. Kata Nabi, istaqim, ya Sawad istaqim, mundur ente sono, lempengin barisan ente. Langsung situ. Kata Sawad mengatakan, ya Rasulullah, auja'tani ya Rasulullah, engkau telah melukaiku, kata Sawad. Waqad bu'itha bil haq wal adl. Sedangkan engkau ini diutus untuk kebenaran dan keadilan. Kenapa ente kagak ini? Pokoknya anak kagak mau. Anak pengen keadilan dari engkau ya Rasulullah. Anak pengen keadilan. Akhirnya kata Sawad, fa akidni min nafsik. Izinkan Anda juga ngebalas dirimu ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi SAW, iya Sawad silahkan. Kemudian Nabi membuka, apakah siapa Rasulullah SAW anbat nih, membuka bajunya langsung. Terus kemudian kata Nabi SAW, istafid ya Sawad, silahkan ya Sawad. Kata Sawad, saking pinternya Sawad langsung, ya Rasulullah, nggak mau anak, engkau ketika memukulku perutku, aku tidak menggunakan apa-apa karena pakaian orang Arab Mekah gitu tuh, selendang biasa kan, kena akhirnya kena perutnya tanpa ada apa tuh namanya, tanpa ada pakai kaos apa gitu. Akhirnya Nabi SAW membuka juga tuh pakaiannya langsung. Tapi apa yang dilakukan Sawad? Yang dilakukan Sawad yaitu i'tanaqahu Sawad. Kemudian meluklah Sawad meluk Nabi SAW, maka balabatnah, dan mencium daripada perutnya Nabi SAW. Wala alaihi salatu wassalam kemudian mengatakan, Nabi SAW, ma hamalaka ala dzalika, kenapa ente melakukan seperti itu? Kemudian kata Sawad, ya Rasulullah, aradu an yakuna akhirul ahad ayamassa jaldi jalduk pada'alahu bi khair. Kata Sawad, ana ngelakuin kayak gitu ya Rasulullah, ana pengen akhir hidup masa ana ini, seandainya ana mati di medan perang ini, ana pengen kulit ana ini bisa bersentuhan denganmu ya Rasulullah. Akhirnya kemudian Nabi SAW tersenyum dan kemudian pada alahu bi khair. Nabi SAW mendoakan daripada Sawad dengan kebaikan. Doakan yang baik-baik buat Sawad. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah berbaris mereka langsung menyerbu peranglah di situ. Akhirnya kaum siapa? Yaitu kaum musyrikin kalah dah di perang Badar tersebut, karena yang mana wa ayadallahul muslimin bil malaikah. Nah itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kaum muslimin dengan tentara para malaikat. Panhazamal musyrikun, sehingga orang-orang kaum musyrik kalah karena dibantu muslimin dengan malaikat. Wa tabi'ahum, dan kemudian kaum muslimin diikuti oleh para malaikat, yaqtuluna wa yasiruna, yang mana para malaikat ini membunuh daripada kaum musyrik, wa yasiruna, tapi ada beberapa juga yang ditawan. Nah, yang ditawan, langsung ditawan. Karena kenapa? Ketika itu mereka juga nggak dibunuh. Karena inilah salah satu ajaran Nabi kita SAW. Nabi ini ketika jadi pemimpin yang luar biasa, yang bijaksana. Jadi si tawanan itu ketika perang mau mulai saling hantam, mereka kalah, langsung nyerah. Kata kaum, aduh, ampun, ana nyerah di situ. Ana nyerah, udah, maafin ana. Ana nggak bakalan ini lagi. Pokoknya bebasin ana. Nah, disitulah karena kaum muslimin dipimpinnya oleh Nabi, penuh dengan keadilan, penuh dengan kebenaran, dan juga perang ini bukan semata-mata untuk membunuh mereka, membunuh atau menghabiskan orang kafir, bukan. Itu karena memang untuk menegakkan agama, untuk sampainya agama. Akhirnya di situ kaum muslimin yang tadi orang kafir nyerah jangan bunuh anak. Nah, langsung di situ dah akhirnya ditawan lah, diikat. Ya udah, ente sini diikat tangannya di kayak gini, borgol kayak polisi apa tuh namanya? Polisi ya, pokoknya diborgol langsung dipindahin, semua dipindahin. Nah, itulah orang-orang yang ditawan tadi, yang yaksirun. Jadi cuma ada dua, kalau nggak mati berarti ditawan. Nah, gitu. Kemudian faqatila minal musyrikin sab'una rajulan. Nah, di situ ada yang meninggal daripada kaum musyrik, ada 70 musyrik. Faqatila, maka dibunuhlah sab'una rajulan, 70 minal musyrikin, kaum musyrik. Nah, jadi ada yang sisanya lagi kabur berarti ke Mekah. Nah, balik. Yang meninggal orang-orang musyrik ada 70. Salah satu di antaranya ini nih, yang paling parah nih, yaitu siapa? Senior yang paling parah. Ente nih. Ente, Pak. Jahat. Minhum Abu Jahal. Ini nih, ketuanya nih, yang paling salah satu di antaranya itu yang luar biasanya. Orang yang sangat menindas Nabi, yang paling kagak demen sama Nabi.
yang paling parahnya itu Abu Jahal. Ada riwayat mengatakan Abu Jahal ini dibunuh ketika perang Badar itu sama ini, pentau itu, sama pemuda, sama yang orangnya masih belasan tahun umurnya, dibunuh Abu Jahal ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Gara-garanya ketika awal mula turun surah Al-Quran, ketika awal mula turun daripada surah Ar-Rahman, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang berani membacakan surah Ar-Rahman di depan kaum musyrik? Oh, dengan gagahnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud ini kecil badannya, kecil, bahkan jadi ejekannya banyak, jadi ejekan. Tapi lincah, gagah Ibnu Mas'ud ini, kecil badannya. Banyak yang ngejek lah. Ketika itu langsung, aneh Rasulullah, aneh siap. Oh, dengan beraninya, dengan gagahnya, aneh Rasulullah. Akhirnya benar tuh, datang ke depan kota Mekah, di depan Ka'bah, membacakan daripada awal-awal surah Ar-Rahman. Pas dibaca, langsung yang ngedengar kebenaran depan ada Abu Jahal juga, selain daripada orang kafir yang lainnya, Quraisy yang lainnya. Abu Jahal ngedengar, langsung kupingnya ditarik sekencang-kencangnya sama Abu Jahal, sambil ditabok itu kupingnya sampai berdarah itu kupingnya. Balik lagi ke Nabi dalam keadaan kupingnya sambil pegang kesakitan, terus air matanya keluarlah. Langsung cerita, ya Rasulullah ini. Di situ langsung tersentuh, Nabi langsung sedih. Akhirnya malaikat di situ turun, dahikan. Malaikat turun malah ketawa. Akhirnya kata Nabi, malaikat, ini kenapa ketawa? Sedangkan Ibnu Mas'ud ini gini segala macamnya. Akhirnya sata'lamun ya Rasulullah. Kelak engkau juga akan tahu ya Rasulullah, kenapa anak ini ketawa gitu. Nah, setelah lama kemudian, seiring berjalannya waktu, nah disinilah perang Badar. Nah gitu. Yang membunuh daripada Abu Jahal yaitu Ibnu Mas'ud. Ada yang meriwayatkan dua orang anak muda. Salah satunya Ibnu Mas'ud dan satu lagi ada. Nah, satu lagi ini yang itu tuh perang habis-habisan sampai Abu Jahal ini sampai apa tuh namanya? Kewalahan. Nah, sampai kewalahan, terus sampai ininya kena semua segala macam, langsung tuh palanya dicabok sama Abu Jahal, sama Ibnu Mas'ud, tombak juga. Setelah Abu Jahal kena tombak, langsung berdiri di atas dadanya Abu Jahal tuh Ibnu Mas'ud, langsung berdiri di atas dadanya, langsung kupingnya ditebas kupingnya sama Ibnu Mas'ud, tebas dua-duanya, gantian kan yang kemarin itu, gantian dulu. Habis itu langsung palanya tebas juga, dibawa langsung. Kata malaikat langsung turun. Malaikat kan ada ngikut. Malaikat langsung ngasih tahu, ya Rasulullah. Sambil tersenyum, malaikat, Nabi pun tersenyum. Sekarang aku tahu, wahai malaikat, sekarang aku tahu kenapa waktu itu engkau ketawa ketika Ibnu Mas'ud dicaci maki dan dihalangi dan disiksa. Sekarang aku pun tahu. Kemudian kata malaikat mengatakan, al-udhun bil udhun, katanya. Kuping dibalas kuping. Waras ziyadah. Kalau pala tuh, itu bonus lah buat Ibnu Mas'ud. Habis langsung di situ. Makanya di situ langsung kemudian dengan gagahnya, karena orang Ibnu Mas'ud kan masuk kategori kaum Ansor. Nah, kaum Ansor ini Bani Khazraj dan Aus itu terkenal kalau perang, dia yang namanya perang nih, kaum Ansor itu nggak kenal mati. Pokoknya dia kalau perang udah perang aja udah. Kalau anak nggak menang berarti mati di situ. Nah itu jadi nggak ada sistem kabur, takut nggak. Nah, kaum Ansor seperti itu nggak pokoknya. Nah, akhirnya kemudian setelah itu amar Rasul. Kemudian setelah qutila minal muslimin arba'atan. Nah disinilah bahwasanya dibunuh daripada kaum muslimin ada 14 pasukan yang dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. 14. Kemudian amar Rasul. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk menguburkan mereka. Qatlal muslimin wal musyrikin, qatlayil muslimin wal musyrikin, yaitu untuk menguburkan orang-orang yang terbunuh, baik itu muslim dan juga musyrik. Nah, kenapa Nabi SAW mengubur juga daripada kaum musyrik? Karena ini adalah kebijaksanaannya Nabi, kebaikannya Nabi, luar biasanya Nabi. Karena kalau kaum musyrikin nggak dikubur juga, itu takutnya jadinya apa? Jadi menghalangi jalan, bau busuk, dimakan binatang buas dan lain-lainnya. Akhirnya semua kumpulin, terus di sumur yang gede besar dekat Badar, yang rusak juga, yang artinya itu rusak tuh udah nggak kepake lah gitu, udah nggak kepake. Mata-mata itu langsung dikuburkan tuh kaum muslimin dan kaum musyrikin bersama. Warja ila Madinah, dan kemudian kembalilah Nabi SAW ke Madinah. Walamma qarabaha talaqathul walaid bidufu. Nah, ketika Nabi SAW kembalinya dengan
panji kemenangan, bendera kemenangan dengan kegembiraannya kaum Ansor dan Muhajirin, langsung di situ kaum Ansor juga langsung menyambut Nabi lah. Walama qarabaha talaqathu, ketika hampir mendekati Madinah, mereka menyambut al-walaid, daripada pemuda-pemuda Madinah yang ada di sana, bidubuf, dengan rebana. Yunshidna, dengan menyambut membawa rebana sambil yunshidna, mereka menyanyikan daripada Tola al-Badru alaina. Nah ini nih yang pernah Anda ceritakan, kenapa Tola al-Badru alaina dibacakan juga, karena dari riwayat juga seperti itu. Yang waktu itu ketika Nabi SAW datang sampai di Madinah kan, nah semua anak-anak, emak-emak semuanya nih nyambut Nabi sambil mengatakan Tola al-Badru alaina. Nah begitu juga ini. Jadi ketika Nabi SAW sampai daripada perang Badar, disambutlah oleh Tola al-Badru alaina. Nah, kemudian di sini bu'ista bil haqi wal adl, yaitu engkau diutus ya Rasulullah bil haqi, dengan membawa kebenaran, adilan, wal adl, dan juga keadilan. Waqafar Rasul, Nabi SAW berdiri. Nah, ini cerita yang tadi nerusin. Jadi pas di perang Badar, ketika itu Nabi SAW berdiri di perang Badar itu biqadibin fiyadihi, sambil megang tongkat batang kayu nah, di tangannya. Famaro bisawad, langsung Sawad bin Goziyah itu kelewat barisnya tuh, bahwa kharijun minas shaf. Nah, itu keluar tuh barisannya tuh, keluar dari barisan yang tadi tuh. Pas lagi ini pasukan siap gerak, wah, Sawad agak maju tuh perutnya. Nah, fadarabahu bil qadib, akhirnya Nabi SAW mukul ke pibab nih, mukul ke perutnya siapa tadi? Sawad. Faqala lahu, sambil berkata Nabi SAW kepada Sawad, istaqim ya Sawad, lurusin, lempengin, sono mundur ente. Itu perut sampai maju, kayaknya buncit kali ya. Kalau nggak buncit memang agak maju tuh, memang agak maju, perutnya buncit, maju. Offset. Faqala, kemudian kata Nabi, kata Sawad, auja tani, engkau telah melukaiku ya Rasulullah. Waqad mu'ista, sedangkan engkau ini diutus ini bilhaq, membawa kebenaran, wal adl, dan juga membawa keadilan. Ini mah kagak adil, anak pengen keadilan dari ente, kata Sawad. Pokoknya nggak mau anak. Terus apa? Ente pengen apa? Pak akidni min nafsi, izinin anak ngebalas engkau ya Rasulullah. Akhirnya maka siapa Rasulullah SAW anbatni, akhirnya Nabi SAW buka tuh, membuka perutnya. Nah, kalau di riwayat lain ditambahin, enggak, buka lagi, buka lagi ya Rasulullah perutmu, anak pengen bener-bener kena kulit ente, gitu bahasanya. Karena ente aja mukul ini perut anak sampai kena tuh perut anak tuh, karena pakai pakaian yang orang Arab gitu biasa. Nah, kemudian waqala istafid, kata Nabi SAW, Sawad tuh silakan tuh, udah ada buka tuh, pukul ente balas. Nah, kemudian kata Sawad SAW, ya Rasulullah, langsung itu Sawad nyergap Nabi, memeluk Nabi SAW. Nah itu Sawad langsung nyergap Nabi, meluk Nabi, langsung waqabbala batnahu, langsung dicium tuh perutnya Nabi SAW sama Sawad. Waqala alaihi salatu wassalam, dan kemudian Nabi SAW mengatakan, mahamalak ala dzalik, ente kenapa kayak gitu Sawad? Terus kata Nabi SAW, kata Sawad, ya Rasulullah, aratu an ayyakuna akhiral ahdi ayyamassa jilduk. Ya Rasulullah, anak pengen akhir masa hidup anak ini, kulit anak ini bisa menyentuhmu ya Rasulullah. Nah situ langsung kemudian Nabi SAW terharu sehingga da'alahu bi khair. Nabi SAW mendoakan kepada Sawad. Nah itu nggak ada tuh pemimpin yang adil kayak gitu tuh, mementingkan dirinya sendiri. Ini wah, nggak ada pemimpin yang kayak Nabi. Pukul mau dipukul mau, iya adil. Kita ada Asura Badrin. Nah, Torbat.